Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, hal pengabulan doa. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, hari yang luar biasa. Bahkan hari di mana kami dipulihkan dan diberkati Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami. Agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Saudara, dikatakan haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, apa sih yang harus dilakukan kemudian supaya doa itu dikabulkan? Itu penting untuk kita renungkan, supaya kita sama-sama belajar dan bertumbuh. Saudara, dicatat di Alkitab seorang Yabes yang berdoa kepada Tuhan. Yabes adalah seorang yang spesial di hadapan Allah dan yang setia dengan sungguh-sungguh dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Yabes mengajarkan kita, memberitahu kepada kita bahwa berkat dan perlindungan dari Allah tidak datang dengan otomatis, tetapi terjadi sebagai hasil dari penyerahan kita kepadanya. Total kita menyerah kepadanya. Kalau kita membaca 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, ayat ini sering menjadi sorotan orang Kristen, bahkan menjadi lagu yang sangat populer. Ada yang menyatakan bahwa doa ini masihlah relevan dan orang harus percaya. Tetapi ada juga yang berkata ini sudah lagi tidak relevan, ini menganut kayak teologi kesuksesan. Nah, saudara, yang perlu kita ketahui, ini bukan masalah relevan atau tidaknya saudara. Namun apakah doa kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan? Yabes memang berdoa untuk memperluas daerahnya dan lain-lain. Ini bukan masalah doa Yabesnya, tapi perkenanan Tuhan atas Yabes. Nah, yang kita mesti kejar adalah perkenanan Tuhan. Kita menyoroti bagaimana Yabes berdoa supaya daerahnya diperluas. Kita juga berdoa hal yang sama, usaha kita segala macam untuk diperluas. Apa yang salah dengan itu? Tidak ada yang salah dengan itu selama hati kita ini benar dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dari sini kita bisa belajar. Doa Yabes
dalam berkat yang ia terima dari Tuhan adalah bagaimana Allah kemudian mengangkat Yabes menjadi seorang yang terpandang di antara kaum keluarganya. Dan Allah juga memperbesar kapasitas berkat untuk Yabes melalui tanah-tanah yang ia kuasai. Jadi saudara, tidak ada yang salah dengan itu selama kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, berarti tindakan, pemikiran, perkataan kita selaras dengan apa yang Tuhan mau. Nah saudara, apa yang Yabes lakukan setelah dia berdoa? Ini yang perlu kita pelajarin. Kita sama-sama berdoa. Seperti Yabes berdoa, kita pun sama-sama berdoa. Apa yang Yabes lakukan setelah ia berdoa? Yabes mulai bertindak. Dia tidak berdiam diri. Nah inilah kesalahan yang banyak orang lakukan. Banyak orang berdoa kepada Tuhan, tetapi mereka berhenti dan tidak bertindak seperti apa yang mereka doakan. Yabes setelah berdoa, Yabes mulai bangkit. Dia bekerja, dia berkarya dengan satu keyakinan Allah menolong dan menyertainya. Kemampuan atau kekuatan ini diberikan oleh Allah yang ia percayai, sebab sebelumnya kepada umat Israel Allah sudah berfirman, Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, Alkitab mengajarkan kita untuk bekerja dengan rajin sehingga mendapatkan hasil. Jadi saudara, jangan cuma berdoa, tapi kita mesti bekerja dengan rajin, kreatif, inovatif, dan secara cerdas. Ini perlu kita catat. Ini perlu kita catat. Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Dengan melihat kesungguh-sungguhan hati dari Yabes dalam segala upaya dan seruannya kepada Tuhan, maka kita bisa belajar ada beberapa hal mengapa doa Yabes itu dikabulkan. Yang pertama, teruslah mengandalkan Tuhan dalam segala jalan hidup kita, karena dialah sumber kekuatan dan kemampuan kita untuk kemudian menghantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, hal yang kita bisa pelajari dari pengabulan doa, bagaimana Yabes diberkati Tuhan. Yang kedua adalah Allah adalah Allah pribadi yang setia dengan janji-janjinya. Selama kita setia dan konsisten dengan seruan doa kita, maka Allah pun akan setia kepada kita. Untuk itu saudara, janganlah berubah setia, janganlah meninggalkan Tuhan, sebab tanpa Tuhan kita nothing. Tetaplah setia dengan Tuhan dan janji-janjinya, maka doamu akan dikabulkan. Dan yang terakhir saudara, 3 hal yang perlu kita pelajari, kita renungkan dari pengabulan doa dari kehidupan Yabes. Yang terakhir, seandainya jika Allah belum mengabulkan doa kita, milikilah hati yang siap untuk melihat Allah melakukan sesuatu yang ternyata jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat dari apa yang kita doakan ataupun minta kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kecewa, janganlah sedih hatimu, percayalah doamu pasti akan dikabulkan Tuhan kalau saudara terus mengandalkan Tuhan. Kalau kita setia dengan janjinya, dan kalau kita seandainya belum dijawab doa-doa kita, percayalah berarti seringkali ada yang jauh lebih besar yang Tuhan akan kerjakan dan nyatakan atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami percaya doa-doa kami pasti dikabulkan Tuhan. Kalaupun tidak, berarti ada yang jauh lebih dahsyat,
lebih indah dari apa yang kami minta ataupun doakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.